Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Belajar Finance. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Oke, di video kali ini kita lanjutkan pembahasan saham, dan satu saham pilihan untuk saya bahas kali ini adalah IPCC teman-teman ya, atau PT Indonesia Kendaraan Terminal. Nah, ada hal yang menarik dari IPCC ini tentang informasi terbaru apa, kemudian kita akan ulas bagaimana kinerjanya, bagaimana prospeknya, dan tentunya seperti apa karakter dari saham IPCC ini ya. Kita simak pembahasannya teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat dulu profilnya untuk IPCC. PT Indonesia Kendaraan Terminal adalah perusahaan kendaraan terminal ya, atau perusahaan yang memberikan pelayanan seputar bongkar muat di pelabuhan, yang utamanya komoditas yang dilakukan bongkar muat ini adalah kendaraan, yaitu mobil teman-teman ya, dan juga suku cadang dari kendaraan tersebut. Dan selain mobil atau kendaraan juga komoditas yang disediakan jasa pelayanannya oleh IPCC ini adalah bongkar muat dan kargo dari alat-alat berat teman-teman ya. Untuk lokasi pelabuhan dari operasional IPCC sendiri, yang utama ada di Tanjung Priok di Jakarta teman-teman. Kemudian selain itu di Pulau Sumatera ada di Pelabuhan Belawan di Sumatera Utara, lalu ada di Pelabuhan Panjang di Provinsi Lampung, kemudian ada di Kalimantan Barat di Pontianak, lalu ada di Makassar, Sulawesi ya. Selain itu di Surabaya atau di Gresik juga ada ya. Jadi itu kira-kira untuk wilayah operasional atau pelabuhan-pelabuhan yang jasa bongkar muat kargo kendaraannya dilayani oleh IPCC ini teman-teman. Pemegang saham mayoritas adalah PT Pelindo Multi Terminal sebesar 71%, kemudian masyarakat menggenggam 22,45%. Yang terbesar ketiga adalah PT Pelabuhan Indonesia Investama. Jadi bisa dikatakan IPCC adalah anak perusahaan BUMN ya dari Pelindo II. Kemudian harga sahamnya bagaimana, kita lihat di 5 tahun terakhir seperti itu ya. Jadi ada penurunan dalam di 2020 saat pandemi, kemudian berangsur-angsur naik secara perlahan untuk harga saham IPCC ini teman-teman. Untuk harga saat ini di video ini saya buat di tanggal 9 September 2023, harga saham IPCC adalah Rp740 per lembar sahamnya ya. Harga ini di atas harga rata-rata di tahun 2021 dan 2022 ya. Jadi dalam jangka 3 tahun terakhir saham IPCC ini sebetulnya ada tren naik, walaupun sangat-sangat lambat untuk pergerakan kenaikan harga saham dari IPCC ini. Namun demikian sebetulnya ada hal yang menarik dari IPCC ini, yaitu terkait dengan dividennya teman-teman ya. Nanti kita akan lihat seperti apa dividen dari IPCC ini. Nah, kita lihat dulu kinerja perusahaan dari EPS-nya. Di sebelah kiri itu adalah tabel EPS dari tahun 2020 per kuartal atau per triwulan. Di kuartal 1 dan 2 2023 EPS-nya 23 dan 20 ya. Jadi kalau secara year on year di semester 1 2023 kinerjanya meningkat atau tumbuh ya dibandingkan dengan semester 1 2022. Jadi semester 1 2023 itu IPS-nya 43, sementara semester 1 tahun 2022 IPS-nya 25. Jadi ada kenaikan yang sangat tinggi ya untuk IPS dari IPCC secara year on year. Dividennya sendiri setahun kalau kondisi keuangan perusahaan atau kondisi penerimaan dari perusahaan sedang normal, setahun dibagikan 2 kali teman-teman ya. Biasanya di bulan Juni atau Juli yang final dividennya ya, kemudian dividen interim di akhir tahun di sekitar bulan Desember. Nah, secara valuasi untuk dividen yield-nya setahun dalam total ya, total dividen yield-nya itu setahun kurang lebih untuk saat ini 8,4%. Sangat besar ya untuk dividen yield-nya. Nah, ini salah satu hal yang paling menarik sebetulnya dari saham IPCC, di mana dividen yield-nya termasuk jumbo ini 8% lebih. Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kapitalisasi. Misalkan kita punya aset properti yang kita sewakan, yang biasanya properti sewaan itu untuk hunian di bawah 5% teman-teman ya, angka sewanya atau tarif sewanya.
Kemudian deposito juga sekitar 5%-an. Jadi sebetulnya untuk investor yang tidak terlalu agresif profil resikonya, dividen dengan return atau yield 8%, misalkan di saham seperti IPCC ini sudah sangat menarik, teman-teman. Oke, kemudian secara PBV saat ini PBV IPCC di 1,08 kali ya. PI rasionya 8,5. Jadi dari angka-angka rasio ini sebetulnya harga saham IPCC sudah di harga wajarnya ya, tidak terlalu mahal dan tidak murah juga. Jadi sudah di fair price-nya atau di harga wajarnya, teman-teman. Secara profitabilitas kita akan melihat angka-angkanya. Jadi persentase rasio profitabilitas bisa kita lihat sebagai efektivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya dan tentunya menghasilkan profit dari operasional mereka. Nah, kita lihat di angka ROE-nya atau Return on Equity, tingkat pengembalian atau tingkat keuntungan bersih dibandingkan dengan modal yang mereka keluarkan. Skornya ada di 12,72%. Nah, ini ROE-nya termasuk bagus ya, di atas 10%. Kemudian untuk payout ratio, dividend payout rasionya di 2 tahun buku terakhir itu sekitar 70% ya. Jadi payout rasionya cukup besar, 70% dari profit mereka dibagikan kepada investor sebagai dividen. Oke, secara setahun 2 kali ya, ada interim dan ada final. Kemudian profit marginnya berapa untuk net profit margin atau margin laba bersihnya 21,51%. Ini margin laba bersih yang sangat besar ya. Sejalan dengan lini bisnis mereka yang merupakan di sektor jasa ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa memang profit laba bersih mereka cukup lebar, teman-teman ya. Berbeda dengan sektor bisnis di bidang retail. Kalau perdagangan retail biasanya untuk laba mereka marginnya kecil, sangat tipis di bawah 5%. Nah, dari kesehatan utang mereka, kita melihat skor DER-nya 42,81%. Ini DER yang sangat bagus ya, masih kecil untuk rasio utang dibanding dengan modal mereka. Nah, kita lanjutkan, kita melihat kinerja perusahaan secara grafik di sebelah kiri atas itu grafik tentang pendapatan mereka. Grafik batang yang warna ungu itu revenue atau pendapatan ya. Kita lihat pendapatannya ada penurunan di 2020, kemudian setelah itu pendapatannya bertumbuh ya, naik di 2021, di 2022 juga. Kemudian untuk net profit margin di garis yang warna hijau atau margin laba bersihnya juga mengikuti dari revenue tadi ya. Dari sisi neraca atau balance sheet kita lihat asetnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun, kemudian ekuitas juga ada peningkatan, walaupun peningkatannya sangat sedikit, teman-teman ya, dari tahun ke tahun. Kemudian untuk DER-nya masih sangat terkendali, jadi nggak ada isu yang dipermasalahkan untuk hutang ini, teman-teman. Lalu dari cash flow kita melihat cash reserve-nya atau cadangan utangnya yang grafik sebelah kanan warna merah ya. Nah, itu cukup bagus cash flow-nya, cadangan kasnya masih sangat tebal untuk IPCC ini. Nah, kita lihat negara tujuan dari pengiriman kargo dari IPCC ini, teman-teman, kebanyakan ke negara-negara di benua Amerika ya, Meksiko, kemudian Peru, lalu Chile. Lalu di Asia Selatan meliputi India, kemudian Uni Emirat Arab di Timur Tengah ya, dan Arab Saudi, lalu ke Afrika Selatan dan juga beberapa negara di Asia Timur, Jepang, kemudian Asia Tenggara seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam ya. Nah, seperti ini untuk persentase dari tujuan ekspor dan impornya ya. Jadi kita lihat seperti negara-negara tujuan tadi, ternyata untuk tujuan Eropa tidak ada ya. Jadi kalau teman-teman bicara isu kondisi geopolitik, terutama perang di Ukraina dan Rusia ya, sepertinya tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kinerja operasional dari IPCC ini, karena memang tujuan pengiriman dari kendaraan yang di servis atau dilayani oleh IPCC ini bukan ke negara-negara Eropa, terutama yang mendekati daerah konflik seperti Ukraina dan juga Rusia itu, teman-teman ya. Jadi jadi tidak akan terlalu berpengaruh terhadap operasional dari IPCC.
Harga sahamnya untuk saat ini PBV 1,08 kalau kita bandingkan dengan rata-rata PBV dalam 3 tahun terakhir masih lebih mahal ya, lebih mahal sedikit dibandingkan dengan rata-rata PBV 3 tahun terakhir. Namun kalau teman-teman tarik lagi di rata-rata 5 tahun terakhir sebetulnya di bawah PBV 5 tahun terakhir karena tadi kalau kita lihat di grafik pergerakan harga 5 tahun terakhir sebelum 2020 ya, yaitu di 2018 saat IPO ya. Jadi IPCC ini IPO di 2018, kemudian 2019 itu harga sahamnya masih sangat tinggi, masih di atas 1.600 per lembar sahamnya. Dan kemudian terhantam Covid di 2020, harga sahamnya turun dalam ya sampai ke angka 300-an kalau tidak salah. Dan setelah itu belum bisa kembali lagi, apalagi menyamai harga IPO-nya di 1.600 belum bisa ya. Hanya berkisar di angka 500 sampai 800-an, paling sering di angka itu. Jadi untuk saat ini masih di harga wajarnya untuk IPCC. Nah, di rentang 3 tahun ya, setelah Covid aja kita batasi rentang waktunya, kita lihat pergerakannya seperti itu. Jadi sebetulnya ada tren kenaikan harga walaupun pelan ya untuk harga saham IPCC ini. Dari saat 2020 di bulan Juli ya, tepat 3 tahun yang lalu di harga 400-an harga sahamnya. Kemudian terus naik dan sekarang di 740. Nah, ada yang menarik di pola pergerakan harga sahamnya teman-teman. Kalau teman-teman cermati, kita hubungkan dengan momen pembagian dividen dari IPCC ini yaitu di bulan Desember dan di bulan Juli. Nah, di bulan-bulan itu atau menjelang bulan itu, menjelang pembagian dividen, ternyata memang sesuai ya dengan teori bahwa menjelang pembagian dividen maka saham-saham yang rutin pembagian dividen cukup besar maka harga sahamnya akan naik. Nah, kita lihat di grafik ini di bulan Juli atau menjelang bulan Juli harga sahamnya naik untuk IPCC ya. Kita lihat di 2002, kita mulai dari Desember dulu ya, Desember 2020 di mana di sana mendekati pembagian dividen. Kemudian di Juli 2021 dividen final ya. Lalu ada penurunan setelah Juli 2021 dan kemudian mendekati akhir tahun ada kenaikan lagi teman-teman ya, akhir tahun 2021. Lalu di Juli ada kenaikan lagi. Kemudian turun dan mendekati Desember dia ada kenaikan lagi. Polanya seperti itu ya. Dan saat ini September 2023 dia sedang ada penurunan kalau teman-teman perhatikan sedang ada penurunan harga sejak bulan Juli ya, sejak momentum pembagian dividen. Nah, penurunan ini apakah masih akan berlanjut? Nanti kita lihat lagi di grafik dengan moving average ya, biar lebih kelihatan. Dan kalau kita lihat gambar besarnya turun dari Juli dan nanti di Desember menjelang Desember dia akan naik lagi, teman-teman ya. Kalau kita melihat pola pergerakan dari harga saham IPCC ini. Nah, ini dia di analisis pergerakan harga sahamnya secara teknikal ya untuk jangka pendek. Saat ini di 740 harga saham IPCC dia sedang ada di bawah garis MA5, MA20 dan juga MA50. MA5 sendiri di 747, kemudian MA20-nya di 760 dan MA50-nya di 771. Jadi bisa dikatakan ini sedang fase downtrend ya teman-teman ya, sedang fase penurunan harga. Jadi kalau teman-teman mau mulai cicil harga sahamnya bisa, namun tentunya dengan cara bertahap ya, karena dia masih fase terus turun untuk harga sahamnya. Nah, dan kenaikan harganya untuk harga tertinggi di momen bulan Juli tadi, di momen pembagian dividen, dia ada di 800-an ya. Untuk update pemberitaan terkini ada apa dengan IPCC, kita lihat selain public expose, ada berita yang menarik saya kira tentang yaitu masuknya IPCC sebagai salah satu saham yang masuk dalam indeks FTSE ya, atau Financial Times Stock Exchange dari London ya. Jadi secara semesteran ada lembaga yang membuat indeks saham dari berbagai negara di dunia. Jadi dengan masuknya IPCC ke indeks FTSE ini dinilai memiliki peluang yang lebih bagus untuk IPCC bisa dilirik oleh investor-investor dari seluruh dunia ya, terutama. Jadi saham yang masuk dalam
Indeks FTSE dinilai memiliki fundamental yang sehat serta diikuti dengan likuiditas yang masuk dalam kriteria bagus ya. Jadi saham-saham yang masuk dalam kriteria tersebut tentunya akan dapat menjadi pertimbangan dari investor, terutama investor asing karena ini memang indeks yang dikeluarkan secara global, teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat prospeknya atau dari pemberitaan seputar perusahaan yang menyangkut prospek dari IPCC ini. Di antaranya Indonesia Kendaraan Terminal atau IPCC tidak mau gegabah dalam ekspansi bisnisnya ya. Nah, alasannya jadi perusahaan lebih melihat perkembangan dari produsen mobil seperti apa ya. Apakah ada peningkatan dari produksi mobil itu sendiri karena terkait secara langsung dengan permintaan untuk bongkar muat atau aktivitas ke pelabuhan yang dioperasikan oleh IPCC ini, teman-teman. Apakah ada peningkatan ekspor mobil ataukah enggak ya. Kalau ada peningkatan baru mereka akan melakukan ekspansi. Dan sejalan dengan penambahan lahan, IPCC akan melakukan ekspansi dengan menambah target lahan parkir. Jadi untuk sementara ekspansinya berupa penambahan lahan ya, perluasan lahan di area pelabuhan dan juga lahan parkir tentunya untuk antrian kendaraan yang akan diekspor, yang akan dikirim ya, maupun yang baru mendarat dari kapal. Nah, untuk ekspansi ini lebih bersifat domestik ya, karena memang operasional mereka di wilayah-wilayah pelabuhan di Nusantara. Misalkan di tahun 2022 IPCC sudah menambah area parkir di Belawan di Medan sana ya, dan juga di Makassar. Dan perkembangan ke depan kalau kita kaitkan dengan prospek IKN terutama ya, maka sepertinya akan banyak pengiriman kendaraan ke sana ya, ke IKN ya. Maka dari itu sepertinya Pulau Kalimantan akan menjadi target berikutnya dari ekspansi IPCC ini. Misalkan di Balikpapan itu, teman-teman ya. Sepertinya itu ya kalau terkait dengan ekspansi, tidak banyak sebetulnya yang bisa dilakukan oleh IPCC karena sangat tergantung dengan permintaan pengiriman maupun kedatangan barang di pelabuhan kendaraan ya yang dioperasikan oleh IPCC. Jadi sebetulnya ruang untuk ekspansinya tidak banyak untuk IPCC ini karena selain sangat tergantung dengan pertumbuhan bisnis otomotif tadi, juga beberapa aktivitas ke pelabuhan sudah dilayani oleh anak perusahaan dari pelindo yang lain ya. Jadi fokusnya hanya di pengiriman kendaraan mobil saja untuk IPCC ini. Jadi skop perluasan bisnisnya sebetulnya sudah sangat sempit. Dan sempitnya ruang ekspansi dari IPCC ini justru sebetulnya menambah prospek bahwa perusahaan kedepannya akan lebih mengutamakan profit mereka untuk dibagikan sebagai dividen ya, otomatis ya, karena kebutuhan untuk pengeluaran belanja modal atau capital expenditure tidak terlalu banyak untuk ekspansi tersebut ya, maka laba yang mereka peroleh tentunya kemudian akan diarahkan sebagai dividen. Dan ini juga perusahaan BUMN ya, tentunya dividen menjadi pertimbangan besar sebagai salah satu instrumen penerimaan negara. Oke teman-teman, itu pembahasan saham kali ini ya untuk IPCC, PT Indonesia Kendaraan Terminal. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah kurangnya saya minta maaf. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.